Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fatma dan rekan saya Sekar Aulia Larasati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tata kelola perusahaan PT Nestle Indonesia dan PT Indofood. Jadi untuk yang pertama adalah latar belakang dari PT Nestle. Jadi pada saat itu tuh terdapat banyak bayi yang meninggal dunia sebelum usia mereka mencapai umur 1 tahun. Dan hal ini terjadi dikarenakan para ibu yang tidak dapat menyusui bayi mereka sendiri. Henry Nestle membantu menyelamatkan bayi prematurnya yang ia beri makan, yaitu berupa paduan dari roti, susu, dan gula. Yang pada akhirnya kondisi bayi tersebut berangsur membaik dari hari ke hari. PT Nestle sendiri didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss oleh Henry Nestle, yang ia sendiri merupakan seorang ahli gizi yang berkebangsaan Jerman. Nestle sendiri memproduksi makanan yang peduli akan kesehatan umat manusia dengan mengelola makanan yang sehat, bermutu, aman, berkualitas, bergizi, dan menyenangkan untuk dikonsumsi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada latar belakang PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangjaya Inti Kusuma. Lalu pada tanggal 5 Februari 1994, perusahaan ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan sejarah dimulai dengan berdirinya PT 51 Sangkyo pada bulan April 1968. Awal mulanya PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdiri dengan nama PT 51 Sangkyo pada bulan April tahun 1968. Lalu pada tahun 1977, perusahaan ini mulai memproduksi mie instan hingga kemudian dapat menguasai pasar mie instan di Indonesia dengan merek produk seperti Indomie, Sarimi, dan Supermie. Selanjutnya ada manfaat tata kelola bagi PT Nestle Indonesia. Tata kelola yang baik ini sangat penting bagi Nestle karena dapat membantu mereka untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasional perusahaan mereka. Hal ini melibatkan pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan, dan praktik bisnis yang etis, yang semuanya berkontribusi pada reputasi positif dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, tata kelola yang baik ini juga akan membantu inovasi dan mengambil keputusan yang tepat, memastikan pertumbuhan jangka panjang dan juga keberlanjutan perusahaan. Next. Selanjutnya ada manfaat tata kelola bagi PT Indofood. Menentukan bagaimana perusahaan nanti akan dikelola dan menjalankan operasional bisnis mereka. Untuk itu, Indofood harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk mengelola risiko yang secara efektif, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi. Indofood memiliki struktur tata kelola yang efektif, yang mencakup dewan direksi, komite, dan manajemen senior. Komite ini harus berfungsi dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang strategis dan memantau kinerja perusahaan. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan seperti konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat juga merupakan salah satu bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menjaga tata kelola perusahaan yang baik, akan memungkinkan Indofood dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, dan juga menjamin keberlangsungan bisnis mereka dalam jangka panjang. Lalu di sini ada visi dan juga misi dari PT Nestle. Yang pertama untuk visinya, yaitu visi PT Nestle Indonesia sebagai perusahaan produksi makanan dan minuman terbesar di dunia. Nestle memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan kekuatan dari konsumennya. Nestle mencoba memenuhi dan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia dengan memastikan ketersediaan produk Nestle melalui saluran, saluran distribusi yang hadir di setiap provinsi. Selain itu, Nestle secara rutin dan terus-menerus melakukan research dan development sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan dari produk-produk yang dihasilkan. Dan selanjutnya adalah untuk misinya. Yang pertama ada memfokuskan diri untuk selalu berusaha memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi serta menyediakan sarana pendidikan dan edukasi yang baik. Yang kedua,
yaitu menciptakan manfaat bersama, yaitu menciptakan manfaat bagi para pemegang saham dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Hal tersebut dilakukan dengan membantu ribuan petani dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta senantiasa menggunakan bahan baku dalam negeri. Nah, yang terakhir, itu memastikan standar operasional perilaku bisnis yang baik dan berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan yang sesuai dengan Nestle Corporate Business Principle, termasuk prinsip-prinsip Global Compact PBB dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, korupsi, dan lingkungan. Next. Selanjutnya ada visi dari PT Indofood, yaitu adalah menjadi Total Food Solution Company. Dan misi PT Indofood yang pertama adalah untuk memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan pangan. Yang kedua, untuk terus meningkatkan karyawan, proses produksi, dan teknologi dari PT Indofood tersebut. Lalu yang ketiga ada untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan terakhir, untuk meningkatkan nilai-nilai stakeholder secara berkesinambungan. Dan selanjutnya di sini ada strategi dari perusahaan PT Nestle. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini tuh untuk meningkatkan pangsa pasar yang dapat dilakukan melalui upaya pemasaran seperti memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kegiatan promosi dan publisitas, dan meningkatkan pelayanan. Memperluas jaringan distribusi sangat penting dilakukan untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Untuk memperluas jaringan distribusi PT Nestle, perlu untuk memasarkan produk hingga ke pasar secara umum hingga dapat tersebar merata ke seluruh Indonesia. Meningkatkan kegiatan promosi juga sangat penting dilakukan mengingat susu bayi dan biskuit bayi merupakan produk yang memiliki banyak saingan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar, yaitu upaya untuk memperkenalkan produk ke perusahaan wilayah baru yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Strategi ini dapat dijalankan dengan mencari pasar yang belum pernah tersentuh oleh pesaing dan mencari jaringan distribusi yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Perusahaan perlu untuk mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan produk yang berbeda dari pesaingnya, sehingga mampu meraih pangsa pasar yang belum dikuasai pesaing. Meningkatkan kualitas produk tidak hanya dalam hal khasiat dan komposisi, melainkan memperbarui kemasan agar lebih menarik. Melalui matriks ini akan dihasilkan 4 strategi utama, yaitu SO, Strengths Opportunities, WO, Weakness dan Opportunities, ST, Strengths dan Traits, dan WT, Weakness and Traits. Selanjutnya ada strategi dari perusahaan PT Indofood. Strategi utama yang mereka gunakan adalah memperkuat manajemen rantai pasok dan fokus pada inovasi dan pertumbuhan organik agar dapat kompetitif di pasaran. Indofood juga telah menerapkan sistem manajemen resiko agar dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi resiko yang akan timbul selama proses produksi dan distribusi. Selain itu, Indofood juga fokus melakukan diversifikasi portofolio produk dengan menawarkan berbagai produk makanan dan minuman ternama seperti Indomie, Supermie, Slimmy, Wonderland, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, strategi yang mereka gunakan akan memungkinkan mereka untuk dapat lebih memperluas pasarnya dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Dan berikut ini merupakan struktur dari perusahaan PT Nestle. Struktur organisasi yang berlaku di PT Nestle itu meliputi dua bagian. Yang pertama ada struktur organisasi di kantor pusat, sama struktur organisasi di setiap pabrik. Pemegang jabatan tertinggi di PT Nestle Indonesia itu adalah seorang presiden direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi SDM, divisi legal and corporate affairs, divisi penjualan, divisi infant nutrition, divisi dairy products, divisi coffee and triple P, popularity, position and product, terus ada divisi confectionery, divisi Nestle Professional, divisi liquid product, divisi pelayanan penjualan, serta divisi global. Untuk presiden direktur bersama, masing-masing pimpinan divisi disebut sebagai manajemen komite atau makom. Next. Selanjutnya ada struktur perusahaan PT Indofood. Struktur perusahaan umumnya terdiri dari direksi dan dewan komisaris.
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari, sedangkan Dewan Komisaris memberikan pengawasan. Indofood memiliki beberapa anak perusahaan yang fokus pada segmen bisnis tertentu seperti Indofood CPP, Bogasari, dan Indoagri. Setiap anak perusahaan biasanya memiliki manajemen sendiri untuk mengelola operasional mereka. Detail lebih lanjut bisa diperoleh melalui laporan tahunan atau sumber resmi dari perusahaan Indofood. Selanjutnya adalah konsep tata kelola di PT Nestle. Yang pertama ada prinsip kepatuhan dan hukum, lalu ada dewan direksi yang efektif, ada juga transparansi dan akuntabilitas, kode etik dan perilaku bisnis, dan yang terakhir ada kebijakan keberlanjutan dan lingkungan. Next. Selanjutnya ada konsep tata kelola dari PT Indofood. Yang pertama ada struktur organisasi. Indofood memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai departemen seperti divisi penyedap makanan dan divisi bisnis. Selanjutnya ada manajemen keputusan, yaitu Indofood menerapkan manajemen keputusan yang transparan dan juga akuntabilitas. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan pengelolaan resiko. Dan selanjutnya ada pelaksanaan prinsip tarif dan pengukuran dampak tata kelola terhadap PT Nestle. Yang pertama ada pelaksanaan prinsip tata kelola tarif PT Nestle Indonesia. Pelaksanaan prinsip tata kelola tarif di PT Nestle ini melibatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, transparansi dalam penetapan tarif, serta pertimbangan etika dan keberlanjutan. Lalu yang kedua ada pengukuran dan dampak tata kelola PT Nestle Indonesia. Pengukuran dan dampak efektivitas tata kelola perusahaan ini di PT Nestle itu biasanya melibatkan berbagai indikator dan metode evaluasi. Dan berikut ini ada beberapa area yang umumnya diukur untuk menilai dampak tata kelolanya. Yang pertama ada keuangan, yaitu di ini tuh evaluasi kinerja keuangan perusahaan tuh merupakan salah satu indikator yang utama. Ada mencakup pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, sama manajemen risiko keuangan. Lalu ada kepatuhan dan hukum, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko, yaitu evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan prinsip tarif dan pengukuran dampak tata kelola PT Indofood. Yang pertama, pelaksanaannya prinsip manajemen tarif ini mengacu pada penerapan kebijakan dan prosedur yang adil dan jelas terkait dengan penetapan dan penyesuaian biaya atas suatu produk dan layanan di perusahaan. Selanjutnya ada pengukuran dan dampak tata kelola PT Indofood. Yang pertama ada pemegang saham. Tata kelola yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, meningkat nilai dari pemegang saham dan juga mendukung hubungan positif antara manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya ada reputasi dan merek. Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika bisnis. Selanjutnya ada karyawan. Tata kelola perusahaan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang stabil, memberikan kepercayaan diri bagi para karyawan, dan juga mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Lalu di sini merupakan implementasi tata kelola PT Nestle dan juga PT Indofood. Untuk implementasi CRA-nya, PT Nestle Indonesia tuh melaksanakan program CRA dengan menggunakan pendekatan CSV atau Creating Share Value yang berfokus pada program-program terkait pangan, air, dan pembangunan perdesaan. Tujuan dari program ini adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bisa dilanjut oleh Dewi. Sedangkan PT Indofood Sukses Makmur melaksanakan program CSR mereka melalui berbagai inisiatif seperti meningkatkan kesadaran lingkungan, program perbaikan rumah, berkontribusi dalam kepentingan publik, dan memperkuat komunitas. Melalui program tersebut, Indofood menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah PT Nestle Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur ini telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Keduanya telah menekankan transparansi, regulasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sementara PT Nasi Indonesia berfokus pada program CSR mereka dengan pendekatan creating share value yang mengutamakan nutrisi, air, dan pengembangan perdesaan. Sedangkan di sisi lain, PT Indofood Makmur ini juga menunjukkan komitmen yang serupa dengan inisiatif CSR melalui kontribusi pada lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan. Jadi keduanya ini tuh menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya ada saran. PT Nestle Indonesia dan PT Indofood Makmur melibatkan penguatan transparansi, meningkatkan laporan perusahaan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, kedua perusahaan ini menyarankan perkuatan diversitas dan inklusivitas dengan fokus pada kebijakan karyawan dan representasi perempuan, serta kelompok minoritas dalam kepemimpinan. Integrasi keberlanjutan dalam seluruh operasional juga diusulkan untuk memastikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan terintegrasi sepenuhnya. Terakhir, peningkatan manajemen risiko diusulkan agar perusahaan dapat mengidentifikasi dalam mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi mereka. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.